warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tia Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian penyiaran dan menggunakan satu dioda. Dan berikut adalah rangkaian yang akan kita buat. Untuk yang di bawah adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Baik, langsung saja kita ke Multisim. Di sini saya telah merangkai dengan komponen, yaitu yang pertama saya gunakan power source dengan tegangan AC dengan RMS yaitu 220 volt, dan untuk frekuensi kita gunakan yang umum yaitu 50 Hz. Yang kedua yaitu trafo saya gunakan 1P 1S, itu yang berarti satu belitan primer dan satu belitan sekunder yang memiliki perbandingan 220 volt banding 6. Karena kita menggunakan satu dioda, jadi kita pasang satu dioda saja. Dan untuk yang keempat yaitu kita gunakan elektrolit kapasitor dengan nilai 47 mikrofarad. Dan yang terakhir yaitu karena kita akan mengukur dengan beban, maka kita menggunakan resistor sebagai beban sebesar 220 ohm. Dan di sini ada titik A dan B, ini C dan D. Kita gunakan multimeter untuk mengukur tegangan AC. Kenapa tegangan AC? Karena ini adalah input atau masukan. Kita ubah jadi AC. Untuk lambang AC ini ya, kita ubah. Dan untuk yang multimeter kita gunakan yang untuk yang multimeter kedua kita gunakan yang DC. Kenapa DC? Karena ini adalah merupakan output. Jadi untuk yang ini adalah AC dan yang ini adalah DC. Untuk yang ini kita akan bahas nanti. Dan ini adalah gelombang AC seperti ini. Ini untuk menyalakan. Ini adalah untuk menjalankan. Untuk gelombang kita atur menjadi 5 volt per div ya. Dan untuk stop, kalau kita bisa lihat gelombangnya. Dan yang kedua adalah gelombang DC. Sama ya, ini kita atur menjadi 5 volt juga karena sama. Dan kita run. Nah, kita jalankan seperti ini. Baik, untuk yang pertama kita akan mengukur rangkaian penyiarah jembatan tanpa beban terlebih dahulu. Untuk volt per div-nya kita tadi sudah mengatur 5 volt per div, dan yang kedua juga sama. Dan untuk pengukuran yang CH1 atau AC, nah ini kita mengukur ini, kita sudah dapatkan gelombangnya juga. Maka untuk pengukuran yang CH1 atau AC dengan AC itu Vmax atau VP itu adalah tegangan puncaknya. Itu rumusnya div kali dengan volt per div sama dengan div-nya bisa kita lihat di sini yaitu kira-kira 1,75 div dikali dengan volt per div-nya tadi kita menggunakan 5 volt per div. Hasilnya yaitu sama dengan 8,75 volt. Dan untuk VPP itu sama dengan rumusnya div kali volt per div sama dengan 3,5. Kenapa di sini bisa 3,5? Karena VPP itu adalah gelombangnya naik, gelombang puncak sini dan yang lembah. Jadi ada dua. Kalau gelombang puncak hanya gelombang puncaknya saja. Jadi 3,5
div dikali tadi untuk volt per div-nya sama 5 volt per div, hasilnya yaitu sama dengan 17,5 volt. Untuk tegangan RMS-nya, rumusnya yaitu tegangan maksima atau tegangan puncak dikali dengan 0,707, itu sama dengan hasilnya 6,19 volt. Ini ada yang tegangan AC tanpa beban. Untuk yang kedua yaitu tegangan DC, kita close dulu. Untuk yang tegangan DC, tegangan DC tanpa beban, Vmax atau tegangan puncak ya sama dengan div kali volt per div, itu sama dengan div-nya bisa kita lihat di sini 1,75 div dikali dengan volt per div-nya yaitu 5 volt per div sama dengan 8,75 volt. Untuk tegangan PP-nya yaitu div dikali volt per div. Untuk div-nya yaitu sama dengan 3,5 div dikali 5 volt per div, itu sama dengan 17,5 volt. Dan untuk yang VDC, tegangan DC-nya yaitu sama dengan, untuk rumus tegangan DC yaitu V tegangan maksimal atau tegangan puncak dikali dengan 0,318. Kenapa 0,318? Karena ini kita menggunakan satu dioda ya, jadi setengah gelombang gitu. Vmax yaitu sama dengan 8,75 volt dikali dengan 0,318, itu sama dengan 2,78 volt untuk yang VDC nya. Dan kita tentuin, nah untuk titik A sampai B dan C sampai D dengan menggunakan voltmeter. Oke, untuk titik A sampai B dapat kita lihat di sini. Kita close dulu. Ini adalah titik A dan C-nya atau AC-nya ya. Bisa kita lihat yaitu 6 volt. Dan untuk titik C ke D sama dengan, untuk C ke D itu yang ini bisa kita lihat dengan multimeter yang ini yaitu 8,3 volt. 8,3 volt. Oke, untuk yang kedua kita akan mengukur rangkaian penyiar jembatan dengan beban yang terpasang. Dan dengan beban kita gunakan resistor 220 ohm dan multimeter untuk membaca arusnya. Yang positif kita gabungkan ke positif, dan untuk yang negatif kita gabungkan ke resistor terlebih dahulu lalu ke ground. Nah, kita apply. Ini untuk tegangan AC, untuk tegangan DC nya ini, dan ini untuk
arusnya kita ubah jadi ampere untuk arus. Ini untuk gelombang AC bisa kita lihat. Kita bisa ubah untuk time per diff-nya, yaitu kita ubah jadi 5, benar 5. Dan untuk yang diff-nya, volt per diff-nya kita tetap samakan 5. Dan untuk yang kedua, untuk yang kedua ini adalah masih sama, yaitu untuk melihat gelombang DC ini. Untuk time per diff-nya disamakan, yaitu 5 ms. Dan untuk volt per diff-nya tetap sama ya, 5 volt per diff. Di sini kita tadi sudah mengaturnya, volt per diff-nya itu 5, yang kedua juga 5, dan time per diff-nya yaitu 5. Ini untuk pengukurannya. Kita ketik di sini pengukuran AC dengan beban, AC beban, Vmax. Bentar saya buka angkanya. Untuk yang AC ya. Untuk Vmax atau VP dengan puncak itu sama dengan diff kali dengan volt per diff. Masih sama seperti tadi. Diff-nya bisa kita lihat di sini, yaitu 1,75. Kalau VP kita hitungnya cuma puncaknya aja ya, nggak usah sama rendah. Jadi 1,75 diff dikali dengan volt per diff-nya tadi 5 volt per diff, sama dengan hasilnya yaitu 8,75 volt, masih sama. Dan untuk VPP puncak ke puncak sama dengan diff dikali dengan volt per diff, itu sama dengan 3,5 diff dikali dengan volt per diff-nya 5 volt per diff, itu sama dengan 17,5 volt. Dan untuk tegangan RMS-nya yaitu sama dengan rumusnya V maksimal atau puncak dikali dengan 0,707, itu sama dengan 8,75 volt dikali 0,707, itu sama dengan 6,19 volt. Ini untuk yang AC. Untuk yang DC dengan beban, yaitu untuk Vmax. Jadi saya ubah dulu. Ini untuk yang DC, gelombang DC. Sebentar. Nah, ini untuk gelombang DC. DC dengan beban yaitu tegangan max sama dengan diff dikali masih sama ya volt per diff, sama dengan 1,25 dikali dengan volt per diff-nya 5 volt per diff, itu sama dengan hasilnya yaitu 6,25 volt. Dan untuk tegangan PP nya yaitu sama dengan diff
dikali dengan volt per div sama dengan yaitu 2,5 volt dikali dengan 5 volt per 5 volt per div itu sama dengan hasilnya yaitu 12,5 volt. Lalu untuk tegangan DC nya VDC sama dengan rumusnya V max atau puncak dikali dengan 0,318 sama dengan untuk yang maksimumnya tadi 6,25 volt. 6,25 volt dikali dengan 0,318 itu sama dengan hasilnya yaitu 1,98 volt. Lalu setelah itu frekuensi yang terukur. Baik, untuk frekuensi yang terukur kita hitung periode terlebih dahulu. Periode atau bisa dibilang T sama dengan div. Untuk divnya kita gunakan yang div horizontal. Kan horizontal itu berarti seperti ini tingginya. Ini horizontal dikali dengan time per div-nya. Untuk div-nya yaitu sama dengan ini ada 4 div 1, 2, 3, 4 kita gunakan yang AC 4 div dikali dengan time per div-nya tadi ada 5 M per S ya, ini 5 M S per S dikali kita kali 10 pangkat min 3, ini di pangkat min 3. Karena apa kita kali 10 pangkat min 3? Karena kita akan mengubah dari MS ke S per div. Ini MS kita ubah jadi S, ini second jadi second, jadi kita kali 10 pangkat min 3, yaitu hasilnya sama dengan 0,02 second detik ya. Untuk frekuensi yaitu frekuensi sama dengan rumusnya 1 per T periode sama dengan 1 per periodenya tadi 0,02 second sama dengan 50 Z. Oke. Dan selanjutnya maaf ya di sini hujan guys. Yang selanjutnya yaitu titik A, B dan titik C, D. Oke. Untuk titik kita close dulu. Untuk titik AB ini dan ini untuk titik DC. Untuk titik AB, titik A ke B sama dengan kita bisa lihat 6 volt, dan untuk titik C ke D yaitu bisa kita lihat 4,5 volt. Yang selanjutnya ditanyakan arus yang terukur. Oke, dengan menggunakan miliampere. Ini ya untuk arus yang terukur bisa kita lihat arus yang terukur yaitu sama dengan saya kita lihat di sini 20,45 ampere miliampere. Baik, untuk yang terakhir yaitu kita akan menghitung persentase perbedaan teori dan beban. Di
Di sini adalah hasil dari PPPAC tanpa beban dan dengan beban. Lalu yang kedua yaitu tegangan DC tanpa beban, dan yang ketiga tegangan DC dengan beban. Dan ini adalah hasilnya. Untuk rumus prosentasenya kita gunakan teori min praktek dibagi teori baru dikali dengan 100%. Mungkin cukup sekian video dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya ya.